Sistem pernapasan manusia merupakan sekumpulan organ yang bekerja sama untuk memungkinkan tubuh bertukar gas, yaitu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Berikut adalah penjelasan tentang fungsi dari beberapa organ utama dalam sistem pernapasan. Yang pertama yaitu hidung. Hidung berfungsi untuk menyaring udara dari kotoran dan debu, menghangatkan dan melembabkan udara, serta membantu dalam proses penciuman. Yang kedua yaitu faring. Faring adalah tabung berotot yang menghubungkan hidung dan mulut dengan laring dan esofagus. Faring berfungsi untuk jalur persimpangan untuk udara dan makanan. Saat menelan, katup epiglotis menutupi laring untuk mencegah makanan masuk ke saluran pernapasan. Kemudian yang ketiga yaitu laring. Laring adalah organ berongga yang terletak di antara faring dan trakea. Laring memiliki pita suara yang bergetar saat udara melewatinya sehingga menghasilkan suara. Laring juga berfungsi untuk melindungi saluran pernapasan bawah dari benda-benda asing. Kemudian udara masuk ke trakea. Trakea adalah tabung berongga yang tersusun atas cincin tulang rawan yang menghubungkan laring dengan bronkus. Trakea berfungsi sebagai jalur utama untuk mengalirkan udara masuk dan keluar dari paru-paru. Yang kelima yaitu bronkus. Bronkus adalah dua cabang utama dari trakea yang masing-masing menuju ke paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Bronkus bercabang lagi menjadi bronkiolus yang lebih kecil lagi. Bronkiolus adalah saluran udara kecil yang bercabang dari bronkus dan berujung pada alveolus. Bronkiolus membantu mendistribusikan udara ke seluruh bagian paru-paru. Yang ketujuh yaitu alveolus. Alveolus adalah kantung udara kecil yang dikelilingi oleh kapiler darah. Alveolus adalah tempat terjadinya pertukaran gas antara karbon dioksida dan oksigen. Dinding alveolus sangat tipis dan permeabel sehingga memungkinkan oksigen dan karbon dioksida untuk berdifusi dengan mudah. Halo, perkenalkan nama saya Sinta Abu dengan NPM 33210091. Baik, jadi sistem pernapasan manusia merupakan sekumpulan organ yang bekerja sama untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Proses pernapasan ini sangat penting untuk kelangsungan hidup karena setiap sel dalam tubuh membutuhkan oksigen untuk menjalankan fungsinya. Dan organ-organ utama sistem pernapasan, yang pertama ada hidung, pintu masuk udara yang berfungsi untuk menyaring dan menghangatkan dan melembabkan udara. Yang kedua ada faring, bagian belakang rongga mulut dan hidung yang tempat udara dan makanan bertemu. Yang berikut ada laring, terletak di atas trakea, mengandung pita suara yang menghasilkan suara saat bergetar. Trakea, tabung berongga yang menghubungkan laring dengan bronkus. Dan bronkus, dua cabang utama trakea yang terhubung ke masing-masing paru-paru. Dan bronkiolus, cabang-cabang kecil bronkus yang bercabang-cabang menjadi alveolus. Nah, pada paru-paru, organ berongga dan kenyal yang dikelilingi oleh pleuro, tempat pertukaran gas terjadi. Ada alveolus, kantung udara yang kecil di ujung bronkiolus, tempat oksigen dan karbon dioksida dipertukarkan. Yang terakhir ada diafragma, otot utama pernapasan yang terletak di bawah paru-paru. Baik, perkenalkan nama lengkap saya Amar Liana Tahu dengan NPM 33210089. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pernapasan pada manusia. Selanjutnya kita langsung saja ke materinya. Proses pernapasan pada manusia yang pertama yaitu inspirasi, yaitu diafragma berkontraksi menarik udara masuk ke dalam paru-paru melalui hidung
dan trakea. Berikutnya yaitu pertukaran gas. Oksigen di alveolus berdifusi ke dalam darah, sedangkan karbon dioksida dari darah berdifusi ke alveolus. Selanjutnya ada ekspirasi, yaitu diafragma mendorong udara keluar dari paru-paru melalui trakea dan hidung. Nah, berikutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pernapasan, yaitu usia. Frekuensi pernapasan bayi lebih tinggi daripada orang dewasa. Berikutnya aktivitas fisik. Saat berolahraga, pernapasan menjadi lebih cepat dan dalam. Berikutnya kondisi medis. Gangguan pernapasan seperti asma dan pneumonia dapat mempengaruhi frekuensi dan kedalaman pada pernapasan. Berikutnya ada emosi. Stres dan kecemasan dapat menyebabkan pernapasan menjadi lebih cepat dan dangkal. Berikutnya itu tips untuk menjaga kesehatan sistem pernapasan, yaitu yang pertama berhenti merokok. Merokok adalah penyebab utama penyakit pernapasan. Yang kedua, hindari polusi udara. Hindari paparan asap, knalpot asap industri, dan asap rokok. Berikutnya ada olahraga teratur, yaitu olahraga membantu meningkatkan kesehatan paru-paru dan kapasitas pernapasan. Berikutnya, makan makanan sehat. Konsumsi makanan kaya vitamin dan mineral yang penting untuk kesehatan paru-paru. Berikutnya vaksinasi. Dapatkan vaksinasi untuk penyakit pernapasan seperti influenza dan pneumonia. Baik, inilah hasil dari penjelasan saya. Sekian dan terima kasih.